Malam turun perlahan di kota membawa lampu-lampu gedung yang menyala satu persatu seperti mata-mata yang tak pernah terpejam. Lili Banes berjalan tanpa tujuan di trotoar yang basah. Oleh sisa hujan sore, langkahnya pelan. Seolah setiap pijakan membutuhkan keberanian yang tersisa. Sedikit demi sedikit tas kecil di bahunya terasa berat. Bukan karena isinya, melainkan karena kenyataan yang kini ia bawa. Namanya, hidupnya, dirinya sendiri. Ia berhenti di depan halte bus, duduk di bangku besi yang dingin. Angin malah menyusup ke sela-sela pakaiannya. Namun, Lili hampir tak merasakannya. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan perasaan kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia miliki sepenuhnya. Ia mengeluarkan ponselnya, menatap layar kosong. Tak ada pesan masuk, tak ada panggilan. Nana tidak menghubunginya. Jadi begini rasanya ditinggalkan? Gumam Lili lirih. Ia memejamkan mata, membiarkan kenangan kembali menyerbu hari-hari ketika ia bangun paling pagi di desa. Memasak nasi sederhana, memastikan Nana sarapan sebelum berangkat sekolah. Hari-hari ketika ia menolak tawaran kerja, lebih baik karena Nana takut ditinggal sendirian. Semua pengorbanan itu kini terasa seperti cerita milik orang lain. Lampu bus menyala di kejauhan. Lili naik tanpa banner-banner, memperhatikan rutenya. Ia hanya ingin bergerak, menjauh dari apartemen mewah itu, menjauh dari dunia yang telah mencuri namanya. Bus berhenti di sebuah kawasan komersial. Lili mendapati dirinya berdiri di depan deretan restoran dan kafe yang masih buka, perutnya melilit. Baru kali ini ia sadar, sejak pagi ia belum makan apapun. Ia menatap papan nama restoran sederhana di sudut jalan restoran Futen. Cabang kota tengah nama itu terasa asing, namun ada sesuatu yang membuatnya melangkah masuk. Interior restoran itu bersih, sederhana, dan hangat. Aroma masak memenuhi udara, membuat Lili menelan ludah. Ia duduk di kursi dekat jendela, memesan hidangan paling murah di menu. Sot minunggu. Matanya mengamati sekeliling. Para karyawan bergerak cekatan mengenakan seragam rapi. Mereka tampak lelah, tapi profesional. Lili mengenali tatapan itu. Tatapan orang-orang yang bekerja keras demi bertahan hidup. Makanan datang, Lili makan perlahan, menikmati setiap suapan, seolah itu hadiah kecil di tengah hari terburuk dalam hidupnya. Permisi. Lili mendongak. Seorang pria mengenakan seragam manajer berdiri di samping mejanya. Wajahnya tegas, alisnya berkerut tipis. Ada masalah? Tanya Lili, hati-hati. Pria itu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu menunjuk. Papan kecil di meja, Anda duduk di area karyawan. Lili buru-buru berdiri. Maaf, saya tidak tahu. Pria itu menghela napas, jelas tak sabar. Lain kali perhatikan, Lili mengangguk menunduk. Namun, sebelum ia sempat pindah, pria itu kembali berbicara. Kamu sedang mencari kerja? Lili tertegun. Apa? Kami kekurangan staf malam, ujar pria itu datar. Kalau kamu butuh pekerjaan, datang besok pagi. Tanya bagian Ir. Lili menatapnya tak percaya. Terima kasih, ucapnya cepat. Suara sedikit bergetar. Pria itu hanya mengangguk singkat sebelum pergi. Lili duduk kembali. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tak tahu apakah ini kebetulan atau awal dari sesuatu yang lebih besar. Keesokan paginya, Lili berdiri di depan restoran itu dengan pakaian paling rapi yang ia miliki. Ia mengisi formulir lamaran, menjawab pertanyaan dengan jujur, dan menyerahkan riwayat hidup sederhana yang tak memiliki nama besar atau pengalaman mentereng. Namun, Lili memiliki satu hal yang tak bisa dituliskan di kertas manapun. Keteguhan Ja diterima sebagai staf dapur. Hari-hari Lili di restoran Futen dimulai sebelum matahari terbit. Ia mencuci piring, menyiapkan bahan, membersihkan lantai, melakukan apa saja yang diminta
tanpa keluhan. Tangannya lecet, punggungnya pegal, namun ia merasa hidup. Setidaknya di sini ia menjadi Lily Bennis yang nyata, namun tekanan datang bersama pekerjaan manajer yang kemarin. Ia temui Eldrick mengawasi setiap geraknya dengan tatapan tajam, kesalahan kecil dibesar-besarkan. Keterlambatan 1 menit dicatat. Lily tahu ia bukan favorit. Cepat sedikit, bentak Eldrick suatu pagi. Ini bukan tempat main-main. Maaf, jawab Lily singkat, mempercepat gerakannya. Di balik semua itu, Lily tak pernah tahu bahwa di lantai atas gedung restoran tersebut, seseorang sedang memperhatikannya. Fahel Futen Kok Futen, yang jarang turun ke cabang, kebetulan datang pagi itu untuk inspeksi mendadak. Ia berdiri di balik kaca satu arah, memperhatikan aktivitas dapur. Siapa perempuan itu? Tanya Vale pada asistennya. Asisten itu melirik ke arah yang ditunjuk. Staf baru, Pak. Masuk. Kemarin, Vale mengamati Lily yang bekerja tanpa henti. Wajahnya tenang, meski Eldrick terus mengomel. Ada sesuatu dalam sikapnya, ketahanan yang sunyi, kejujuran yang tidak dipamerkan. Catat namanya, ujar Vale. Pelan, asisten mengangguk. Lily Bennis, Pak. Nama itu membuat Vale sedikit mengernyit. Di saat yang sama di sisi lain kota, Nana Bennis berdiri di depan cermin apartemen mewah, menatap bayangan dirinya sendiri dengan gelisah. Nama Lele Sam masih terngiang di telinganya. Bersama tatapan dingin, ibu angkat mereka. Kebohongan yang ia bangun mulai retak dan Lily tanpa ia sadari sedang melangkah masuk ke dunia yang kelak akan mengungkap semuanya. Dunia yang pernah direbut darinya dan akan ia ambil. Kembali pagi di dapur restoran Futan selalu dimulai dengan suara logam beradu pisau, memukul talenan. Wajan dipanaskan, panci diseret tergesah. Uap panas menggantung di udara bercampur aroma bawang tumis dan kaldu yang mendidih. Lily Bennis berdiri di sudut dapur, mengikat rambutnya rapi, lalu menarik napas dalam-dalam sebelum memulai hari keempatnya bekerja. 4 hari yang terasa seperti 4 minggu. Lily, suara Eldrick memecah keramaian. Kamu yang bertanggung jawab di area cuci hari ini, jangan sampai ada piring menumpuk. Baik, jawab Lily cepat. Air dingin mengalir. Piring demi piring ia bersihkan. Tangannya perih, namun gerakannya tetap rapi. Ia tahu di tempat seperti ini, kesalahan sekecil apapun bisa menjadi alasan untuk menyingkirkannya. Dan Lily tidak boleh disingkirkan. Tidak. Sekarang di sela kesibukan, ia mendengar bisik-bisik karyawan lain. Katanya, hari ini manajemen pusat datang. CO entahlah. Tapi Eldrick kelihatan tegang sejak pagi. Lily tak terlalu memedulikan. Begini, hari ini sama seperti hari-hari lain. Bekerja, bertahan, pulang dengan tubuh lelah, dan pikiran kosong. Namun, nasib seringkali bergerak tanpa izin. Sekitar pukul X, dapur mendadak senyap. Rick berdiri lebih tegak dari biasanya. Merapikan kerah seragamnya, seorang pria masuk diikuti 2 orang staf berja. Langkahnya tenang, tatapannya tajam, auranya membuat ruangan seolah menyempit. Valve. Lily tidak mengenalnya. Namun entah mengapa saat pria itu melintas, jantungnya berdetak lebih cepat. Vale berhenti di depan dapur, menatap setiap sudut dengan mata yang menilai. Bukan main keri-keri kesalahan, melainkan memahami alur kerja operasional. Pagi berjalan lancar, tanya Vale. Lancar, Pak, jawab Eldrick cepat. Suaranya terdengar sedikit dipaksakan. Vale mengangguk, lalu melangkah lebih dekat. Tatapannya jatuh pada Lily yang sedang mengeringkan piring. Fokus, tak ikut menoleh seperti karyawan lain. Kamu? Ujar Val pelan. Lily terkejut. Ia menoleh, menunduk refleks. Iya, Pak. Sudah berapa lama bekerja di sini? 4 hari, Pak. Hari?
Vale mengulang, menatap tangannya yang memerah. Kamu terbiasa bekerja seperti ini? Lily ragu sejenak. Saya terbiasa bekerja keras, Pak. Jawaban itu sederhana. Namun, Vale tersenyum tipis, senyum yang nyaris tak terlihat. Ia mengangguk lalu berbalik pergi. Eldrick menghela napas lega. Tapi tatapannya pada Lily berubah lebih dingin dari sebelumnya. Jangan cari perhatian, bisik Eldrick tajam saat Vale sudah tak terdengar. Lily tak menjawab. Ia kembali bekerja. Namun, kata-kata itu tertancap di benaknya hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Eldrick seolah men-carry kesalahan Lily. Piring yang seharusnya dicuci bersama ia bebankan sendirian. Jam istirahat dipotong. Perintah Barabuba tanpa penjelasan. Kenapa lantai ini masih basah? Bentaknya suatu siang. Baru saja dipel. Pak, akan kering sebentar lagi. Alasan Eldrick menunjuk jam 5 menit. Keterlambatan, catat, karyawan lain menunduk tak berani membantu. Lily menelan ludah menahan air mata. Ia tahu jika ia melawan posisinya akan semakin sulit. Malam itu setelah restoran tutup, Lily masih membersihkan dapur sendirian. Tubuhnya gemetar kelelahan. Saat ia mematikan keran, suara langkah kaki terdengar di belakang. Kamu belum pulang, Lily tergit. Vale Futan berdiri di ambang pintu dapur. Jasnya sudah dilepas. Kemeja digulung rapi. Maaf, Pak, kata Lily gugup. Saya masih menyelesaikan tugas. Vale mengamati dapur yang sudah bersih, lalu menatap Lily. Jam kerjamu sudah lewat. Saya tidak apa-apa. Vale terdiam sejenak. Eldrick menyuruhmu. Lily ragu. Ia ingin jujur, tapi takut. Saya ingin bekerja dengan baik. Vale mengangguk pelan. Besok ikut briefing pagi. Lily mengangguk bingung. Baik, Pak. Vale berbalik pergi meninggalkan Lily dengan pertanyaan yang menggantung. Keesokan paginya, Lily berdiri di ruang briefing bersama karyawan lain. Eldrick tampak tidak senang melihat kehadirannya. Vale masuk beberapa menit kemudian, langsung ke inti. Tentang pembagian kerja, ujar Vale datar. Saya ingin keadilan. Tidak ada yang diperlakukan berbeda tanpa alasan. Tatapan Vale singgah sebentar pada Eldrick. Eldrick menegan, mulai hari ini. Lanjut Vale, rotasi tugas diberlakukan. Tidak ada lembur tanpa persetujuan. Ruangan, hening Lyle, menandok. Jantungnya berdebar. Ia tak menyangka. Setelah briefing, Eldrick mendekatinya. Jangan salah paham, katanya dingin. Ini malam turun perlahan di kota membawa lampu-lampu gedung yang menyala satu persatu seperti mata-mata yang tak pernah terpejam. Lily Banes berjalan tanpa tujuan di trotoar yang basah. Oleh sisa hujan sore, langkahnya pelan. Seolah setiap pijakan membutuhkan keberanian yang tersisa. Sedikit demi sedikit tas kecil di bahunya terasa berat. Bukan karena isinya, melainkan karena kenyataan yang kini ia bawa. Namanya, hidupnya, dirinya sendiri. Ia berhenti di depan halte bus, duduk di bangku besi yang dingin. Angin malah menyusup ke sela-sela pakaiannya.
Namun, Lily hampir tak merasakannya. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan perasaan kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia miliki sepenuhnya. Ia mengeluarkan ponselnya, menatap layar kosong. Tak ada pesan masuk, tak ada panggilan. Nana tidak menghubunginya. Jadi begini rasanya ditinggalkan, gumam Lily lirih. Ia memejamkan mata, membiarkan kenangan kembali menyerbu hari-hari ketika ia bangun paling pagi di desa. Memasak nasi sederhana, memastikan Nana sarapan sebelum berangkat sekolah. Hari-hari ketika ia menolak tawaran kerja, lebih baik karena Nana takut ditinggal sendirian. Semua pengorbanan itu kini terasa seperti cerita milik orang lain. Lampu bus menyala di kejauhan. Lily naik tanpa banner-banner, memperhatikan rutenya. Ia hanya ingin bergerak, menjauh dari apartemen mewah itu, menjauh dari dunia yang telah mencuri namanya. Bus berhenti di sebuah kawasan komersial. Lily mendapati dirinya berdiri di depan deretan restoran dan kafe yang masih buka, perutnya melilit. Baru kali ini ia sadar, sejak pagi ia belum makan apapun. Ia menatap papan nama restoran sederhana di sudut jalan restoran Futen. Cabang kota tengah nama itu terasa asing, namun ada sesuatu yang membuatnya melangkah masuk. Interior restoran itu bersih, sederhana, dan hangat. Aroma masak memenuhi udara, membuat Lily menelan ludah. Ia duduk di kursi dekat jendela, memesan hidangan paling murah di menu. Sot menunggu. Matanya mengamati sekeliling. Para karyawan bergerak cekatan mengenakan seragam rapi. Mereka tampak lelah, tapi profesional. Lily mengenali tatapan itu. Tatapan orang-orang yang bekerja keras demi bertahan hidup. Makanan datang, Lily makan perlahan, menikmati setiap suapan, seolah itu hadiah kecil di tengah hari terburuk dalam hidupnya. Permisi. Lily mendongak. Seorang pria mengenakan seragam manajer berdiri di samping mejanya. Wajahnya tegas, alisnya berkerut tipis. Ada masalah? Tanya Lily, hati-hati. Pria itu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu menunjuk. Papan kecil di meja, Anda duduk di area karyawan. Lily buru-buru berdiri. Maaf, saya tidak tahu. Pria itu menghela napas, jelas tak sabar. Lain kali perhatikan, Lily mengangguk menunduk. Namun, sebelum ia sempat pindah, pria itu kembali berbicara. Kamu sedang mencari kerja? Lily tertegun. Apa? Kami kekurangan staf malam, ujar pria itu datar. Kalau kamu butuh pekerjaan, datang besok pagi. Tanya bagian IR. Lily menatapnya tak percaya. Terima kasih, ucapnya cepat. Suara sedikit bergetar. Pria itu hanya mengangguk singkat sebelum pergi. Lily duduk kembali. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tak tahu apakah ini kebetulan atau awal dari sesuatu yang lebih besar. Keesokan paginya, Lily berdiri di depan restoran itu dengan pakaian paling rapi yang ia miliki. Ia mengisi formulir lamaran, menjawab pertanyaan dengan jujur, dan menyerahkan riwayat hidup sederhana yang tak memiliki nama besar atau pengalaman mentereng. Namun, Lily memiliki satu hal yang tak bisa dituliskan di kertas manapun. Keteguhan Ja diterima sebagai staf dapur. Hari-hari Lily di restoran Futen dimulai sebelum matahari terbit. Ia mencuci piring, menyiapkan bahan, membersihkan lantai, melakukan apa saja yang diminta tanpa keluhan. Tangannya lecet, punggungnya pegal, namun ia merasa hidup. Setidaknya di sini ia menjadi Lily Bennis yang nyata, namun tekanan datang bersama pekerjaan manajer yang kemarin. Ia, temu Eldrick, mengawasi setiap geraknya dengan tatapan tajam, kesalahan kecil dibesar-besarkan. Keterlambatan 1 menit dicatat. Lily tahu ia bukan favorit. Cepat sedikit, bentak Eldrick suatu pagi. Ini bukan tempat main-main. Maaf, jawab Lily singkat, mempercepat gerakannya. Di balik semua itu, Lily tak pernah tahu bahwa di lantai atas gedung restoran tersebut
Seseorang sedang memperhatikannya. Fahel Futen Kok Futen, yang jarang turun ke cabang, kebetulan datang pagi itu untuk inspeksi mendadak. Ia berdiri di balik kaca satu arah, memperhatikan aktivitas dapur. "Siapa perempuan itu?" tanya Vale pada asistennya. Asisten itu melirik ke arah yang ditunjuk. "Staf baru, Pak. Masuk. Kemarin." Vale mengamati Lily yang bekerja tanpa henti. Wajahnya tenang, meski Eldrick terus mengomel. Ada sesuatu dalam sikapnya, ketahanan yang sunyi, kejujuran yang tidak dipamerkan. "Catat namanya," ujar Vale. Pelan, asisten mengangguk. "Lily Banes, Pak." Nama itu membuat Vale sedikit mengernyit. Di saat yang sama di sisi lain kota, Nana Banas berdiri di depan. Cermin apartemen mewah menatap bayangan dirinya sendiri dengan gelisah. Nama Lele Sam masih terngiang di telinganya. Bersama tatapan dingin, ibu angkat mereka. Kebohongan yang ia bangun mulai retak dan Lily tanpa ia sadari sedang melangkah masuk ke dunia yang kelak akan mengungkap semuanya. Dunia yang pernah direbut darinya dan akan ia ambil. Kembali pagi di dapur restoran Futan selalu dimulai dengan suara logam beradu pisau memukul talenan. Wajan dipanaskan, panci diseret tergesah. Uap panas menggantung di udara bercampur aroma bawang tumis dan kaldu yang mendidih. Lily Banis berdiri di sudut dapur, mengikat rambutnya rapi, lalu menarik napas dalam-dalam sebelum memulai hari keempatnya bekerja. 4 hari yang terasa seperti 4 minggu. Lily, suara Eldrick memecah keramaian. "Kamu yang bertanggung jawab di area cuci hari ini, jangan sampai ada piring menumpuk." "Baik," jawab Lily cepat. Air dingin mengalir. Piring demi piring ia bersihkan. Tangannya perih, namun gerakannya tetap rapi. Ia tahu di tempat seperti ini, kesalahan sekecil apapun bisa menjadi alasan untuk menyingkirkannya. Dan Lily tidak boleh disingkirkan. Tidak. Sekarang di sela kesibukan, ia mendengar bisik-bisik karyawan lain. Katanya, hari ini manajemen pusat datang. CO entahlah. Tapi Eldri kelihatan tegang sejak pagi. Lily tak terlalu memedulikan. Begini, hari ini sama seperti hari-hari lain. Bekerja, bertahan, pulang dengan tubuh lelah, dan pikiran kosong. Namun, nasib seringkali bergerak tanpa izin. Sekitar pukul X, dapur mendadak senyap. Rick berdiri lebih tegak dari biasanya. Merapikan kerah seragamnya, seorang pria masuk diikuti 2 orang staf berja. Langkahnya tenang, tatapannya tajam, auranya membuat ruangan seolah menyempit. Valve. Lily tidak mengenalnya. Namun entah mengapa saat pria itu melintas, jantungnya berdetak lebih cepat. Vale berhenti di depan dapur, menatap setiap sudut dengan mata yang menilai. Bukan main keri-keri kesalahan, melainkan memahami alur kerja operasional. "Pagi berjalan lancar?" tanya Feli. "Lancar, Pak," jawab Eldrick cepat. Suaranya terdengar sedikit dipaksakan. Vale mengangguk, lalu melangkah lebih dekat. Tatapannya jatuh pada Lily yang sedang mengeringkan piring. Fokus, tak ikut menoleh seperti karyawan lain. "Kamu?" ujar Val pelan. Lily terkejut. Ia menoleh, menunduk refleks. "Iya, Pak. Sudah berapa lama bekerja di sini?" 4 hari, Pak." "Hari?" Vale mengulang, menatap tangannya yang memerah. "Kamu terbiasa bekerja seperti ini?" Lily ragu sejenak. "Saya terbiasa bekerja keras, Pak." Jawaban itu sederhana. Namun, Vale tersenyum tipis, senyum yang nyaris tak terlihat. Ia mengangguk lalu berbalik pergi. Eldrick menghela napas lega. Tapi tatapannya pada Lily berubah lebih dingin dari sebelumnya. "Jangan cari perhatian," bisik Eldrick tajam saat Vale sudah tak terdengar. Lily tak menjawab. Ia kembali bekerja. Namun, kata-kata itu tertancap di benaknya hari-hari berikutnya.
menjadi lebih berat. Eldrick seolah men-carry kesalahan Lily. Piring yang seharusnya dicuci bersama ia bebankan sendirian. Jam istirahat dipotong. Perintah Barabuba tanpa penjelasan. Kenapa lantai ini masih basah? Bentaknya suatu siang. Baru saja dipel. Pak, akan kering sebentar lagi. Alasan Eldrick menunjuk jam 5 menit. Keterlambatan, catat, karyawan lain menunduk tak berani membantu. Lily menelan ludah menahan air mata. Ia tahu jika ia melawan posisinya akan semakin sulit. Malam itu setelah restoran tutup, Lily masih membersihkan dapur sendirian. Tubuhnya gemetar kelelahan. Saat ia mematikan keran, suara langkah kaki terdengar di belakang. Kamu belum pulang, Lily tergit. Ayaiman Vale Futan berdiri di ambang pintu dapur. Jasnya sudah dilepas. Kemeja digulung rapi. Maaf, Pak, kata Lily gugup. Saya masih menyelesaikan tugas. Vale mengamati dapur yang sudah bersih, lalu menatap Lily. Jam kerjamu sudah lewat. Saya tidak apa-apa. Vale terdiam sejenak. Eldrick menyuruhmu. Lily ragu. Ia ingin jujur, tapi takut. Saya ingin bekerja dengan baik. Vale mengangguk pelan. Besok ikut briefing pagi. Lily mengangguk bingung. Baik, Pak. Vale berbalik pergi meninggalkan Lily dengan pertanyaan yang menggantung. Keesokan paginya, Lily berdiri di ruang briefing bersama karyawan lain. Eldrick tampak tidak senang melihat kehadirannya. Vale masuk beberapa menit kemudian, langsung ke inti. Tentang pembagian kerja, ujar Vale datar. Saya ingin keadilan. Tidak ada yang diperlakukan berbeda tanpa alasan. Tatapan Vale singgah sebentar pada Eldrick. Eldrick menegan, mulai hari ini. Lanjut Vale, rotasi tugas diberlakukan. Tidak ada lembur tanpa persetujuan. Ruangan, hening Lyle, menandok. Jantungnya berdebar. Ia tak menyangka. Setelah briefing, Eldrick mendekatinya. Jangan salah paham, katanya dingin. Ini malam turun perlahan di kota membawa lampu-lampu gedung yang menyala satu persatu seperti mata-mata yang tak pernah terpejam. Lily Banes berjalan tanpa tujuan di trotoar yang basah. Oleh sisa hujan sore, langkahnya pelan. Seolah setiap pijakan membutuhkan keberanian yang tersisa. Sedikit demi sedikit tas kecil di bahunya terasa berat. Bukan karena isinya, melainkan karena kenyataan yang kini ia bawa. Namanya, hidupnya, dirinya sendiri. Ia berhenti di depan halte bus, duduk di bangku besi yang dingin. Angin malah menyusup ke sela-sela pakaiannya. Namun, Lily hampir tak merasakannya. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan perasaan kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia miliki sepenuhnya. Ia mengeluarkan ponselnya, menatap layar kosong. Tak ada pesan masuk, tak ada panggilan. Nana tidak menghubunginya. Jadi begini rasanya ditinggalkan? Gumam Lily lirih. Ia memejamkan mata, membiarkan kenangan kembali menyerbu hari-hari ketika ia bangun paling pagi di desa. Memasak nasi sederhana, memastikan Nana sarapan sebelum berangkat sekolah. Hari-hari ketika ia menolak tawaran kerja, lebih baik karena Nana takut ditinggal sendirian. Semua pengorbanan itu kini terasa seperti cerita milik orang lain.
Lampu bus menyala di kejauhan. Lily naik tanpa banner-banner, memperhatikan rutenya. Ia hanya ingin bergerak, menjauh dari apartemen mewah itu, menjauh dari dunia yang telah mencuri namanya. Bus berhenti di sebuah kawasan komersial. Lily mendapati dirinya berdiri di depan deretan restoran dan kafe yang masih buka, perutnya melilit. Baru kali ini ia sadar, sejak pagi ia belum makan apapun. Ia menatap papan nama restoran sederhana di sudut jalan restoran Futen. Cabang kota tengah nama itu terasa asing, namun ada sesuatu yang membuatnya melangkah masuk. Interior restoran itu bersih, sederhana, dan hangat. Aroma masak memenuhi udara, membuat Lily menelan ludah. Ia duduk di kursi dekat jendela, memesan hidangan paling murah di menu, sot minonggo. Matanya mengamati sekeliling. Para karyawan bergerak cekatan mengenakan seragam rapi. Mereka tampak lelah, tapi profesional. Lily mengenali tatapan itu. Tatapan orang-orang yang bekerja keras demi bertahan hidup. Makanan datang, Lily makan perlahan, menikmati setiap suapan, seolah itu hadiah kecil di tengah hari terburuk dalam hidupnya. Permisi. Lily mendongak. Seorang pria mengenakan seragam manajer berdiri di samping mejanya. Wajahnya tegas, alisnya berkerut tipis. Ada masalah? Tanya Lily, hati-hati. Pria itu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu menunjuk. Papan kecil di meja, Anda duduk di area karyawan. Lily buru-buru berdiri. Maaf, saya tidak tahu. Pria itu menghela napas, jelas tak sabar. Lain kali perhatikan, Lily mengangguk menunduk. Namun, sebelum ia sempat pindah, pria itu kembali berbicara. Kamu sedang mencari kerja? Lily tertegun. Apa? Kami kekurangan staf malam, ujar pria itu datar. Kalau kamu butuh pekerjaan, datang besok pagi. Tanya bagian IR. Lily menatapnya tak percaya. Terima kasih, ucapnya cepat. Suara sedikit bergetar. Pria itu hanya mengangguk singkat sebelum pergi. Lily duduk kembali. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tak tahu apakah ini kebetulan atau awal dari sesuatu yang lebih besar. Keesokan paginya, Lily berdiri di depan restoran itu dengan pakaian paling rapi yang ia miliki. Ia mengisi formulir lamaran, menjawab pertanyaan dengan jujur, dan menyerahkan riwayat hidup sederhana yang tak memiliki nama besar atau pengalaman mentereng. Namun, Lily memiliki satu hal yang tak bisa dituliskan di kertas manapun. Keteguhan Ja diterima sebagai staf dapur. Hari-hari Lily di restoran Futen dimulai sebelum matahari terbit. Ia mencuci piring, menyiapkan bahan, membersihkan lantai, melakukan apa saja yang diminta tanpa keluhan. Tangannya lecet, punggungnya pegal, namun ia merasa hidup. Setidaknya di sini ia menjadi Lily Bennis yang nyata, namun tekanan datang bersama pekerjaan manajer yang kemarin. Ia, temu Eldrick, mengawasi setiap geraknya dengan tatapan tajam. Kesalahan kecil dibesar-besarkan. Keterlambatan 1 menit dicatat. Lily tahu ia bukan favorit. Cepat sedikit, bentak Eldrick suatu pagi. Ini bukan tempat main-main. Maaf, jawab Lily singkat, mempercepat gerakannya. Di balik semua itu, Lily tak pernah tahu bahwa di lantai atas gedung restoran tersebut, seseorang sedang memperhatikannya. Fahel Futen Kok Futen, yang jarang turun ke cabang, kebetulan datang pagi itu untuk inspeksi mendadak. Ia berdiri di balik kaca satu arah, memperhatikan aktivitas dapur. Siapa perempuan itu? Tanya Vale pada asistennya. Asisten itu melirik ke arah yang ditunjuk. Staf baru, Pak. Masuk. Kemarin, Vale mengamati Lily yang bekerja tanpa henti. Wajahnya tenang, meski Eldrick terus mengomel. Ada sesuatu dalam sikapnya, ketahanan yang sunyi, kejujuran yang tidak dipamerkan. Catat namanya, ujar Vale. Pelan, asisten mengangguk. Lily Banes, Pak.
Nama itu membuat Vale sedikit mengernyit. Di saat yang sama di sisi lain kota, Nana Banas berdiri di depan cermin apartemen mewah, menatap bayangan dirinya sendiri dengan gelisah. Nama Lele Sam masih terngiang di telinganya. Bersama tatapan dingin, ibu angkat mereka. Kebohongan yang ia bangun mulai retak dan Lily tanpa ia sadari sedang melangkah masuk ke dunia yang kelak akan mengungkap semuanya. Dunia yang pernah direbut darinya dan akan ia ambil. Kembali pagi di dapur restoran Futan selalu dimulai dengan suara logam beradu pisau, memukul talenan, wajan dipanaskan, panci diseret tergesa. Uap panas menggantung di udara bercampur aroma bawang tumis dan kaldu yang mendidih. Lily Banis berdiri di sudut dapur, mengikat rambutnya rapi, lalu menarik napas dalam-dalam sebelum memulai hari keempatnya bekerja. 4 hari yang terasa seperti 4 minggu. Lily, suara Eldrick memecah keramaian. Kamu yang bertanggung jawab di area cuci hari ini, jangan sampai ada piring menumpuk. Baik, jawab Lily cepat. Air dingin mengalir. Piring demi piring ia bersihkan. Tangannya perih, namun gerakannya tetap rapi. Ia tahu di tempat seperti ini, kesalahan sekecil apapun bisa menjadi alasan untuk menyingkirkannya. Dan Lily tidak boleh disingkirkan. Tidak. Sekarang di sela kesibukan, ia mendengar bisik-bisik karyawan lain. Katanya, hari ini manajemen pusat datang. CO entahlah. Tapi Eldri kelihatan tegang sejak pagi. Lily tak terlalu memedulikan. Begini, hari ini sama seperti hari-hari lain. Bekerja, bertahan, pulang dengan tubuh lelah, dan pikiran kosong. Namun, nasib seringkali bergerak tanpa izin. Sekitar pukul X, dapur mendadak senyap. Rick berdiri lebih tegak dari biasanya. Merapikan kerah seragamnya, seorang pria masuk diikuti 2 orang staf berja. Langkahnya tenang, tatapannya tajam, auranya membuat ruangan seolah menyempit. Valve. Lily tidak mengenalnya. Namun entah mengapa saat pria itu melintas, jantungnya berdetak lebih cepat. Vale berhenti di depan dapur, menatap setiap sudut dengan mata yang menilai. Bukan main keri-keri kesalahan, melainkan memahami alur kerja operasional. Pagi berjalan lancar, tanya Vale. Lancar, Pak, jawab Eldrick cepat. Suaranya terdengar sedikit dipaksakan. Vale mengangguk, lalu melangkah lebih dekat. Tatapannya jatuh pada Lily yang sedang mengeringkan piring. Fokus, tak ikut menoleh seperti karyawan lain. Kamu? Ujar Val pelan. Lily terkejut. Ia menoleh, menunduk refleks. Iya, Pak. Sudah berapa lama bekerja di sini? 4 hari, Pak. Hari? Vale mengulang, menatap tangannya yang memerah. Kamu terbiasa bekerja seperti ini? Lily ragu sejenak. Saya terbiasa bekerja keras, Pak. Jawaban itu sederhana, namun Vale tersenyum tipis, senyum yang nyaris tak terlihat. Ia mengangguk lalu berbalik pergi. Eldrick menghela napas lega, tapi tatapannya pada Lily berubah lebih dingin dari sebelumnya. Jangan cari perhatian, bisik Eldrick tajam saat Vale sudah tak terdengar. Lily tak menjawab. Ia kembali bekerja, namun kata-kata itu tertancap di benaknya. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Eldrick seolah men-carry kesalahan Lily. Piring yang seharusnya dicuci bersama ia bebankan sendirian. Jam istirahat dipotong. Perintah barabuba tanpa penjelasan. Kenapa lantai ini masih basah? Bentaknya suatu siang. Baru saja dipel. Pak, akan kering sebentar lagi. Alasan Eldrick menunjuk jam 5 menit. Keterlambatan, catat, karyawan lain menunduk tak berani membantu. Lily menelan ludah menahan air mata. Ia tahu jika ia melawan posisinya akan semakin sulit. Malam itu setelah restoran tutup, Lily masih membersihkan dapur sendirian. Tubuhnya gemetar kelelahan. Saat ia mematikan keran,
Suara langkah kaki terdengar di belakang. Kamu belum pulang, Lily tergit. Vale Futan berdiri di ambang pintu dapur. Jasnya sudah dilepas. Kemeja digulung rapi. Maaf, Pak, kata Lily gugup. Saya masih menyelesaikan tugas. Vale mengamati dapur yang sudah bersih, lalu menatap Lily. Jam kerjamu sudah lewat. Saya tidak apa-apa. Vale terdiam sejenak. Eldrick menyuruhmu. Lily ragu. Ia ingin jujur, tapi takut. Saya ingin bekerja dengan baik. Vale mengangguk pelan. Besok ikut briefing pagi. Lily mengangguk bingung. Baik, Pak. Vale berbalik pergi meninggalkan Lily dengan pertanyaan yang menggantung. Keesokan paginya, Lily berdiri di ruang briefing bersama karyawan lain. Eldrick tampak tidak senang melihat kehadirannya. Vale masuk beberapa menit kemudian, langsung ke inti. Tentang pembagian kerja, ujar Vale datar. Saya ingin keadilan. Tidak ada yang diperlakukan berbeda tanpa alasan. Tatapan Vale singgah sebentar pada Eldrick. Eldrick menegan, mulai hari ini. Lanjut Vale, rotasi tugas diberlakukan. Tidak ada lembur tanpa persetujuan. Ruangan, hening Lyle, menandok. Jantungnya berdebar. Ia tak menyangka. Setelah briefing, Eldrick mendekatinya. Jangan salah paham, katanya dingin. Ini malam turun perlahan di kota membawa lampu-lampu gedung yang menyala satu persatu seperti mata-mata yang tak pernah terpejam. Lily Banes berjalan tanpa tujuan di trotoar yang basah. Oleh sisa hujan sore, langkahnya pelan. Seolah setiap pijakan membutuhkan keberanian yang tersisa. Sedikit demi sedikit tas kecil di bahunya terasa berat. Bukan karena isinya, melainkan karena kenyataan yang kini ia bawa. Namanya, hidupnya, dirinya sendiri. Ia berhenti di depan halte bus, duduk di bangku besi yang dingin. Angin malah menyusup ke sela-sela pakaiannya. Namun, Lily hampir tak merasakannya. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan perasaan kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia miliki sepenuhnya. Ia mengeluarkan ponselnya, menatap layar kosong. Tak ada pesan masuk, tak ada panggilan. Nana tidak menghubunginya. Jadi begini rasanya ditinggalkan, gumam Lily lirih. Ia memejamkan mata, membiarkan kenangan kembali menyerbu hari-hari ketika ia bangun paling pagi di desa. Memasak nasi sederhana, memastikan Nana sarapan sebelum berangkat sekolah. Hari-hari ketika ia menolak tawaran kerja, lebih baik karena Nana takut ditinggal sendirian. Semua pengorbanan itu kini terasa seperti cerita milik orang lain. Lampu bus menyala di kejauhan. Lily naik tanpa banner-banner, memperhatikan rutenya. Ia hanya ingin bergerak, menjauh dari apartemen mewah itu, menjauh dari dunia yang telah mencuri namanya. Bus berhenti di sebuah kawasan komersial. Lily mendapati dirinya berdiri di depan deretan restoran dan kafe yang masih buka, perutnya melilit. Baru kali ini ia sadar, sejak pagi ia belum makan apapun. Ia menatap papan nama restoran sederhana di sudut jalan restoran Futen. Cabang kota tengah nama itu terasa asing, namun ada sesuatu yang membuatnya melangkah masuk. Interior restoran itu bersih, sederhana, dan hangat. Aroma masak memenuhi udara, membuat Lily
menelan ludah. Ia duduk di kursi dekat jendela, memesan hidangan paling murah di menu. Sot menunggu. Matanya mengamati sekeliling. Para karyawan bergerak cekatan mengenakan seragam rapi. Mereka tampak lelah, tapi profesional. Lily mengenali tatapan itu. Tatapan orang-orang yang bekerja keras demi bertahan hidup. Makanan datang. Lily makan perlahan, menikmati setiap suapan, seolah itu hadiah kecil di tengah hari terburuk dalam hidupnya. Permisi. Lily mendongak. Seorang pria mengenakan seragam manajer berdiri di samping mejanya. Wajahnya tegas, alisnya berkerut tipis. Ada masalah? Tanya Lily, hati-hati. Pria itu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu menunjuk. Papan kecil di meja, Anda duduk di area karyawan. Lily buru-buru berdiri. Maaf, saya tidak tahu. Pria itu menghela napas, jelas tak sabar. Lain kali perhatikan, Lily mengangguk menunduk. Namun, sebelum ia sempat pindah, pria itu kembali berbicara. Kamu sedang mencari kerja? Lily tertegun. Apa? Kami kekurangan staf malam, ujar pria itu datar. Kalau kamu butuh pekerjaan, datang besok pagi. Tanya bagian Ir. Lily menatapnya tak percaya. Terima kasih, ucapnya cepat. Suara sedikit bergetar. Pria itu hanya mengangguk singkat sebelum pergi. Lily duduk kembali. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tak tahu apakah ini kebetulan atau awal dari sesuatu yang lebih besar. Keesokan paginya, Lily berdiri di depan restoran itu dengan pakaian paling rapi yang ia miliki. Ia mengisi formulir lamaran, menjawab pertanyaan dengan jujur, dan menyerahkan riwayat hidup sederhana yang tak memiliki nama besar atau pengalaman mentereng. Namun, Lily memiliki satu hal yang tak bisa dituliskan di kertas manapun. Keteguhan Ja diterima sebagai staf dapur. Hari-hari Lily di restoran Footen dimulai sebelum matahari terbit. Ia mencuci piring, menyiapkan bahan, membersihkan lantai, melakukan apa saja yang diminta tanpa keluhan. Tangannya lecet, punggungnya pegal, namun ia merasa hidup. Setidaknya di sini ia menjadi Lily Bennis yang nyata, namun tekanan datang bersama pekerjaan manajer yang kemarin. Ia, temu Eldrick, mengawasi setiap geraknya dengan tatapan tajam, kesalahan kecil dibesar-besarkan. Keterlambatan 1 menit dicatat. Lily tahu, ia bukan favorit. Cepat sedikit, bentak Eldrick suatu pagi. Ini bukan tempat main-main. Maaf, jawab Lily singkat, mempercepat gerakannya. Di balik semua itu, Lily tak pernah tahu bahwa di lantai atas gedung restoran tersebut, seseorang sedang memperhatikannya. Fahel Footen Kok Footen, yang jarang turun ke cabang, kebetulan datang pagi itu untuk inspeksi mendadak. Ia berdiri di balik kaca satu arah, memperhatikan aktivitas dapur. Siapa perempuan itu? Tanya Vale pada asistennya. Asisten itu melirik ke arah yang ditunjuk. Staf baru, Pak. Masuk. Kemarin, Vale mengamati Lily yang bekerja tanpa henti. Wajahnya tenang, meski Eldrick terus mengomel. Ada sesuatu dalam sikapnya, ketahanan yang sunyi, kejujuran yang tidak dipamerkan. Catat namanya, ujar Vale. Pelan. Asisten mengangguk. Lily Banes, Pak. Nama itu membuat Vale sedikit mengernyit. Di saat yang sama di sisi lain kota, Nana Banas berdiri di depan. Cermin apartemen mewah menatap bayangan dirinya sendiri dengan gelisah. Nama Lele Sam masih terngiang di telinganya. Bersama tatapan dingin, ibu angkat mereka. Kebohongan yang ia bangun mulai retak dan Lily tanpa ia sadari sedang melangkah masuk ke dunia yang kelak akan mengungkap semuanya. Dunia yang pernah direbut darinya dan akan ia ambil. Kembali pagi di dapur restoran Footen selalu dimulai dengan suara logam beradu pisau, memukul talenan. Wajan dipanaskan, panci diseret tergesah. Uap panas menggantung di udara bercampur aroma bawang tumis dan kaldu yang mendidih. Lily Banis berdiri di sudut dapur, mengikat rambutnya rapi,
lalu menarik napas dalam-dalam sebelum memulai hari keempatnya bekerja. 4 hari yang terasa seperti 4 minggu. Lili, suara Eldrick memecah keramaian. Kamu yang bertanggung jawab di area cuci hari ini, jangan sampai ada piring menumpuk. Baik, jawab Lili cepat. Air dingin mengalir. Piring demi piring ia bersihkan. Tangannya perih, namun gerakannya tetap rapi. Ia tahu di tempat seperti ini, kesalahan sekecil apapun bisa menjadi alasan untuk menyingkirkannya. Dan Lili tidak boleh disingkirkan. Tidak. Sekarang di sela kesibukan, ia mendengar bisik-bisik karyawan lain. Katanya, hari ini manajemen pusat datang. CO, entahlah. Tapi Eldrick kelihatan tegang sejak pagi. Lili tak terlalu memedulikan. Begini, hari ini sama seperti hari-hari lain. Bekerja, bertahan, pulang dengan tubuh lelah, dan pikiran kosong. Namun, nasib seringkali bergerak tanpa izin. Sekitar pukul X, dapur mendadak senyap. Rick berdiri lebih tegak dari biasanya. Merapikan kerah seragamnya, seorang pria masuk diikuti 2 orang staf berjaga. Langkahnya tenang, tatapannya tajam, auranya membuat ruangan seolah menyempit. Valve. Lili tidak mengenalnya. Namun entah mengapa saat pria itu melintas, jantungnya berdetak lebih cepat. Vale berhenti di depan dapur, menatap setiap sudut dengan mata yang menilai. Bukan main carry-carry kesalahan, melainkan memahami alur kerja operasional. Pagi berjalan lancar, tanya Vale. Lancar, Pak, jawab Eldrick cepat. Suaranya terdengar sedikit dipaksakan. Vale mengangguk, lalu melangkah lebih dekat. Tatapannya jatuh pada Lili yang sedang mengeringkan piring. Fokus, tak ikut menoleh seperti karyawan lain. Kamu? Ujar Val pelan. Lili terkejut. Ia menoleh, menunduk refleks. Iya, Pak. Sudah berapa lama bekerja di sini? 4 hari, Pak. Hari? Vale mengulang, menatap tangannya yang memerah. Kamu terbiasa bekerja seperti ini? Lili ragu sejenak. Saya terbiasa bekerja keras, Pak. Jawaban itu sederhana. Namun, Vale tersenyum tipis, senyum yang nyaris tak terlihat. Ia mengangguk lalu berbalik pergi. Eldrick menghela napas lega. Tapi tatapannya pada Lili berubah lebih dingin dari sebelumnya. Jangan cari perhatian, bisik Eldrick tajam saat Vale sudah tak terdengar. Lili tak menjawab. Ia kembali bekerja. Namun, kata-kata itu tertancap di benaknya hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Eldrick seolah men-carry-carry kesalahan Lili. Piring yang seharusnya dicuci bersama ia bebankan sendirian. Jam istirahat dipotong. Perintah barabuba tanpa penjelasan. Kenapa lantai ini masih basah? Bentaknya suatu siang. Baru saja dipel. Pak, akan kering sebentar lagi. Alasan Eldrick menunjuk jam 5 menit. Keterlambatan, catat, karyawan lain menunduk tak berani membantu. Lili menelan ludah menahan air mata. Ia tahu jika ia melawan posisinya akan semakin sulit. Malam itu setelah restoran tutup, Lili masih membersihkan dapur sendirian. Tubuhnya gemetar kelelahan. Saat ia mematikan keran, suara langkah kaki terdengar di belakang. Kamu belum pulang, Lili tergit. Vale Futan berdiri di ambang pintu dapur. Jasnya sudah dilepas. Kemeja digulung rapi. Maaf, Pak, kata Lili gugup. Saya masih menyelesaikan tugas. Vale mengamati dapur yang sudah bersih, lalu menatap Lili. Jam kerjamu sudah lewat. Saya tidak apa-apa. Vale terdiam sejenak. Eldrick menyuruhmu. Lili ragu. Ia ingin jujur, tapi takut. Saya ingin bekerja dengan baik. Vale mengangguk pelan. Besok ikut briefing pagi. Lili mengangguk bingung. Baik, Pak. Vale berbalik pergi meninggalkan Lili dengan pertanyaan yang menggantung. Keesokan paginya,
Lily berdiri di ruang briefing bersama karyawan lain. Eldrick tampak tidak senang melihat kehadirannya. Vali masuk beberapa menit kemudian, langsung ke inti. Tentang pembagian kerja, ujar Vali datar. Saya ingin keadilan. Tidak ada yang diperlakukan berbeda tanpa alasan. Tatapan Vale singgah sebentar pada Eldrick. Eldrick menegan, mulai hari ini. Lanjut Vale, rotasi tugas diberlakukan. Tidak ada lembur tanpa persetujuan. Ruangan, hening Lyle, menandok. Jantungnya berdebar. Ia tak menyangka. Setelah briefing, Eldrick mendekatinya. Jangan salah paham, katanya dingin. Ini malam turun perlahan di kota membawa lampu-lampu gedung yang menyala satu persatu seperti mata-mata yang tak pernah terpejam. Lily Banes berjalan tanpa tujuan di trotoar yang basah. Oleh sisa hujan sore, langkahnya pelan. Seolah setiap pijakan membutuhkan keberanian yang tersisa. Sedikit demi sedikit tas kecil di bahunya terasa berat. Bukan karena isinya, melainkan karena kenyataan yang kini ia bawa. Namanya, hidupnya, dirinya sendiri. Ia berhenti di depan halte bus, duduk di bangku besi yang dingin. Angin malah menyusup ke sela-sela pakaiannya. Namun, Lily hampir tak merasakannya. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan perasaan kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia miliki sepenuhnya. Ia mengeluarkan ponselnya, menatap layar kosong. Tak ada pesan masuk, tak ada panggilan. Nana tidak menghubunginya. Jadi begini rasanya ditinggalkan? Gumam Lily lirih. Ia memejamkan mata, membiarkan kenangan kembali menyerbu hari-hari ketika ia bangun paling pagi di desa. Memasak nasi sederhana, memastikan Nana sarapan sebelum berangkat sekolah. Hari-hari ketika ia menolak tawaran kerja, lebih baik karena Nana takut ditinggal sendirian. Semua pengorbanan itu kini terasa seperti cerita milik orang lain. Lampu bus menyala di kejauhan. Lily naik tanpa banner-banner, memperhatikan rutenya. Ia hanya ingin bergerak, menjauh dari apartemen mewah itu, menjauh dari dunia yang telah mencuri namanya. Bus berhenti di sebuah kawasan komersial. Lily mendapati dirinya berdiri di depan deretan restoran dan kafe yang masih buka, perutnya melilit. Baru kali ini ia sadar, sejak pagi ia belum makan apapun. Ia menatap papan nama restoran sederhana di sudut jalan restoran Futen. Cabang kota tengah nama itu terasa asing, namun ada sesuatu yang membuatnya melangkah masuk. Interior restoran itu bersih, sederhana, dan hangat. Aroma masak memenuhi udara, membuat Lily menelan ludah. Ia duduk di kursi dekat jendela, memesan hidangan paling murah di menu. Sot minunggu. Matanya mengamati sekeliling. Para karyawan bergerak cekatan mengenakan seragam rapi. Mereka tampak lelah, tapi profesional. Lily mengenali tatapan itu. Tatapan orang-orang yang bekerja keras demi bertahan hidup. Makanan datang, Lily makan perlahan, menikmati setiap suapan, seolah itu hadiah kecil di tengah hari terburuk dalam hidupnya. Permisi. Lily mendongak. Seorang pria mengenakan seragam manajer berdiri di samping mejanya. Wajahnya tegas, alisnya berkerut tipis. Ada masalah? Tanya Lily, hati-hati. Pria itu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu menunjuk. Papan kecil di meja, Anda duduk di area karyawan.
Lily buru-buru berdiri. Maaf, saya tidak tahu. Pria itu menghela napas, jelas tak sabar. Lain kali perhatikan, Lily mengangguk menunduk. Namun, sebelum ia sempat pindah, pria itu kembali berbicara. Kamu sedang mencari kerja? Lily tertegun. Apa? Kami kekurangan staf malam, ujar pria itu datar. Kalau kamu butuh pekerjaan, datang besok pagi. Tanya bagian IR. Lily menatapnya tak percaya. Terima kasih, ucapnya cepat. Suara sedikit bergetar. Pria itu hanya mengangguk singkat sebelum pergi. Lily duduk kembali. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tak tahu apakah ini kebetulan atau awal dari sesuatu yang lebih besar. Keesokan paginya, Lily berdiri di depan restoran itu dengan pakaian paling rapi yang ia miliki. Ia mengisi formulir lamaran, menjawab pertanyaan dengan jujur, dan menyerahkan riwayat hidup sederhana yang tak memiliki nama besar atau pengalaman mentereng. Namun, Lily memiliki satu hal yang tak bisa dituliskan di kertas manapun. Keteguhan Ja diterima sebagai staf dapur. Hari-hari Lily di restoran Futen dimulai sebelum matahari terbit. Ia mencuci piring, menyiapkan bahan, membersihkan lantai, melakukan apa saja yang diminta tanpa keluhan. Tangannya lecet, punggungnya pegal, namun ia merasa hidup. Setidaknya di sini ia menjadi Lily Bennis yang nyata, namun tekanan datang bersama pekerjaan manajer yang kemarin. Ia, Temu Eldrick, mengawasi setiap geraknya dengan tatapan tajam. Kesalahan kecil dibesar-besarkan. Keterlambatan 1 menit dicatat. Lily tahu ia bukan favorit. Cepat sedikit, bentak Eldrick suatu pagi. Ini bukan tempat main-main. Maaf, jawab Lily singkat, mempercepat gerakannya. Di balik semua itu, Lily tak pernah tahu bahwa di lantai atas gedung restoran tersebut, seseorang sedang memperhatikannya. Fahel Futen Kok Futen, yang jarang turun ke cabang, kebetulan datang pagi itu untuk inspeksi mendadak. Ia berdiri di balik kaca satu arah, memperhatikan aktivitas dapur. Siapa perempuan itu? Tanya Vale pada asistennya. Asisten itu melirik ke arah yang ditunjuk. Staf baru, Pak. Masuk. Kemarin, Vale mengamati Lily yang bekerja tanpa henti. Wajahnya tenang, meski Eldrick terus mengomel. Ada sesuatu dalam sikapnya, ketahanan yang sunyi, kejujuran yang tidak dipamerkan. Catat namanya, ujar Vale. Pelan, asisten mengangguk. Lily Banes, Pak. Nama itu membuat Vale sedikit mengernyit. Di saat yang sama di sisi lain kota, Nana Banas berdiri di depan. Cermin apartemen mewah menatap bayangan dirinya sendiri dengan gelisah. Nama Lele Sam masih terngiang di telinganya. Bersama tatapan dingin, ibu angkat mereka. Kebohongan yang ia bangun mulai retak dan Lily tanpa ia sadari sedang melangkah masuk ke dunia yang kelak akan mengungkap semuanya. Dunia yang pernah direbut darinya dan akan ia ambil. Kembali pagi di dapur restoran Futan selalu dimulai dengan suara logam beradu pisau memukul talenan. Wajan dipanaskan, panci diseret tergesah. Uap panas menggantung di udara bercampur aroma bawang tumis dan kaldu yang mendidih. Lily Banis berdiri di sudut dapur, mengikat rambutnya rapi, lalu menarik napas dalam-dalam sebelum memulai hari keempatnya bekerja. 4 hari yang terasa seperti 4 minggu. Lily, suara Eldrick memecah keramaian. Kamu yang bertanggung jawab di area cuci hari ini, jangan sampai ada piring menumpuk. Baik, jawab Lily cepat. Air dingin mengalir. Piring demi piring ia bersihkan. Tangannya perih, namun gerakannya tetap rapi. Ia tahu di tempat seperti ini, kesalahan sekecil apapun bisa menjadi alasan untuk menyingkirkannya. Dan Lily tidak boleh disingkirkan. Tidak. Sekarang di sela kesibukan, ia mendengar bisik-bisik karyawan lain. Katanya, hari ini manajemen pusat datang. CO, entahlah.
Tapi Eldrick kelihatan tegang sejak pagi. Lily tak terlalu memedulikan. Begini, hari ini sama seperti hari-hari lain. Bekerja, bertahan, pulang dengan tubuh lelah, dan pikiran kosong. Namun, nasib seringkali bergerak tanpa izin. Sekitar pukul X, dapur mendadak senyap. Rick berdiri lebih tegak dari biasanya. Merapikan kerah seragamnya, seorang pria masuk diikuti dua orang staf berjaga. Langkahnya tenang, tatapannya tajam, auranya membuat ruangan seolah menyempit. Valve, Lily tidak mengenalnya. Namun entah mengapa saat pria itu melintas, jantungnya berdetak lebih cepat. Vale berhenti di depan dapur, menatap setiap sudut dengan mata yang menilai. Bukan main carry-carry kesalahan, melainkan memahami alur kerja operasional. Pagi berjalan lancar, tanya Vale. Lancar, Pak, jawab Eldrick cepat. Suaranya terdengar sedikit dipaksakan. Vale mengangguk, lalu melangkah lebih dekat. Tatapannya jatuh pada Lily yang sedang mengeringkan piring. Fokus, tak ikut menoleh seperti karyawan lain. Kamu? Ujar Val pelan. Lily terkejut. Ia menoleh, menunduk refleks. Iya, Pak. Sudah berapa lama bekerja di sini? 4 hari, Pak. Hari? Vale mengulang, menatap tangannya yang memerah. Kamu terbiasa bekerja seperti ini? Lily ragu sejenak. Saya terbiasa bekerja keras, Pak. Jawaban itu sederhana. Namun, Vale tersenyum tipis, senyum yang nyaris tak terlihat. Ia mengangguk lalu berbalik pergi. Eldrick menghela napas lega. Tapi tatapannya pada Lily berubah lebih dingin dari sebelumnya. Jangan cari perhatian, bisik Eldrick tajam saat Vale sudah tak terdengar. Lily tak menjawab. Ia kembali bekerja. Namun, kata-kata itu tertancap di benaknya hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Eldrick seolah men-carry-carry kesalahan Lily. Piring yang seharusnya dicuci bersama ia bebankan sendirian. Jam istirahat dipotong. Perintah barabuba tanpa penjelasan. Kenapa lantai ini masih basah? Bentaknya suatu siang. Baru saja dipel. Pak, akan kering sebentar lagi. Alasan Eldrick menunjuk jam 5 menit. Keterlambatan, catat, karyawan lain menunduk tak berani membantu. Lily menelan ludah menahan air mata. Ia tahu jika ia melawan posisinya akan semakin sulit. Malam itu setelah restoran tutup, Lily masih membersihkan dapur sendirian. Tubuhnya gemetar kelelahan. Saat ia mematikan keran, suara langkah kaki terdengar di belakang. Kamu belum pulang, Lily tergigit. Vale Futan berdiri di ambang pintu dapur. Jasnya sudah dilepas. Kemeja digulung rapi. Maaf, Pak, kata Lily gugup. Saya masih menyelesaikan tugas. Vale mengamati dapur yang sudah bersih, lalu menatap Lily. Jam kerjamu sudah lewat. Saya tidak apa-apa. Vale terdiam sejenak. Eldrick menyuruhmu. Lily ragu. Ia ingin jujur, tapi takut. Saya ingin bekerja dengan baik. Vale mengangguk pelan. Besok ikut briefing pagi. Lily mengangguk bingung. Baik, Pak. Vale berbalik pergi meninggalkan Lily dengan pertanyaan yang menggantung. Keesokan paginya, Lily berdiri di ruang briefing bersama karyawan lain. Eldrick tampak tidak senang melihat kehadirannya. Vale masuk beberapa menit kemudian, langsung ke inti. Tentang pembagian kerja, ujar Vale datar. Saya ingin keadilan. Tidak ada yang diperlakukan berbeda tanpa alasan. Tatapan Vale singgah sebentar pada Eldrick. Eldrick menegan, mulai hari ini. Lanjut Vale, rotasi tugas diberlakukan. Tidak ada lembur tanpa persetujuan. Ruangan, hening Lyle, menandok. Jantungnya berdebar. Ia tak menyangka. Setelah briefing, Eldrick mendekatinya. Jangan salah paham, katanya dingin. Ini
Malam turun perlahan di kota membawa lampu-lampu gedung yang menyala satu persatu seperti mata-mata yang tak pernah terpejam. Lili Banes berjalan tanpa tujuan di trotoar yang basah. Oleh sisa hujan sore, langkahnya pelan. Seolah setiap pijakan membutuhkan keberanian yang tersisa. Sedikit demi sedikit tas kecil di bahunya terasa berat. Bukan karena isinya, melainkan karena kenyataan yang kini ia bawa. Namanya, hidupnya, dirinya sendiri. Ia berhenti di depan halte bus, duduk di bangku besi yang dingin. Angin malah menyusup ke sela-sela pakaiannya. Namun, Lili hampir tak merasakannya. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan perasaan kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia miliki sepenuhnya. Ia mengeluarkan ponselnya, menatap layar kosong. Tak ada pesan masuk, tak ada panggilan. Nana tidak menghubunginya. Jadi begini rasanya ditinggalkan? Gumam Lili lirih. Ia memejamkan mata, membiarkan kenangan kembali menyerbu hari-hari ketika ia bangun paling pagi di desa. Memasak nasi sederhana, memastikan Nana sarapan sebelum berangkat sekolah. Hari-hari ketika ia menolak tawaran kerja, lebih baik karena Nana takut ditinggal sendirian. Semua pengorbanan itu kini terasa seperti cerita milik orang lain. Lampu bus menyala di kejauhan. Lili naik tanpa banner-banner, memperhatikan rutenya. Ia hanya ingin bergerak, menjauh dari apartemen mewah itu, menjauh dari dunia yang telah mencuri namanya. Bus berhenti di sebuah kawasan komersial. Lili mendapati dirinya berdiri di depan deretan restoran dan kafe yang masih buka, perutnya melilit. Baru kali ini ia sadar, sejak pagi ia belum makan apapun. Ia menatap papan nama restoran sederhana di sudut jalan restoran Futen. Cabang kota tengah nama itu terasa asing, namun ada sesuatu yang membuatnya melangkah masuk. Interior restoran itu bersih, sederhana, dan hangat. Aroma masak memenuhi udara, membuat Lili menelan ludah. Ia duduk di kursi dekat jendela, memesan hidangan paling murah di menu. Sot menunggu. Matanya mengamati sekeliling. Para karyawan bergerak cekatan mengenakan seragam rapi. Mereka tampak lelah, tapi profesional. Lili mengenali tatapan itu, tatapan orang-orang yang bekerja keras demi bertahan hidup. Makanan datang, Lili makan perlahan, menikmati setiap suapan, seolah itu hadiah kecil di tengah hari terburuk dalam hidupnya. Permisi. Lili mendongak. Seorang pria mengenakan seragam manajer berdiri di samping mejanya. Wajahnya tegas, alisnya berkerut tipis. Ada masalah? Tanya Lili, hati-hati. Pria itu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu menunjuk. Papan kecil di meja, Anda duduk di area karyawan. Lili buru-buru berdiri. Maaf, saya tidak tahu. Pria itu menghela napas, jelas tak sabar. Lain kali perhatikan, Lili mengangguk menunduk. Namun, sebelum ia sempat pindah, pria itu kembali berbicara. Kamu sedang mencari kerja? Lili tertegun. Apa? Kami kekurangan staf malam, ujar pria itu datar. Kalau kamu butuh pekerjaan, datang besok pagi. Tanya bagian Ir. Lili menatapnya tak percaya. Terima kasih, ucapnya cepat. Suara sedikit bergetar. Pria itu hanya mengangguk singkat sebelum pergi. Lili duduk kembali. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tak tahu apakah ini kebetulan atau awal dari sesuatu yang lebih besar. Keesokan paginya, Lili berdiri di depan restoran itu dengan pakaian paling rapi yang ia miliki. Ia mengisi formulir lamaran, menjawab pertanyaan dengan jujur, dan menyerahkan riwayat hidup sederhana yang tak memiliki nama besar atau pengalaman mentereng. Namun, Lili memiliki satu hal yang tak bisa dituliskan di kertas manapun. Keteguhan Ja diterima sebagai staf dapur. Hari-hari Lili di restoran Futen dimulai sebelum matahari terbit. Ia mencuci piring, menyiapkan bahan, membersihkan lantai, melakukan apa saja yang diminta
tanpa keluhan. Tangannya lecet, punggungnya pegal, namun ia merasa hidup. Setidaknya di sini ia menjadi Lily Bennis yang nyata, namun tekanan datang bersama pekerjaan manajer yang kemarin. Ia, temu Eldrick, mengawasi setiap geraknya dengan tatapan tajam. Kesalahan kecil dibesar-besarkan. Keterlambatan 1 menit dicatat. Lily tahu ia bukan favorit. Cepat sedikit, bentak Eldrick suatu pagi. Ini bukan tempat main-main. Maaf, jawab Lily singkat, mempercepat gerakannya. Di balik semua itu, Lily tak pernah tahu bahwa di lantai atas gedung restoran tersebut, seseorang sedang memperhatikannya. Fahel Futen Kok Futen, yang jarang turun ke cabang, kebetulan datang pagi itu untuk inspeksi mendadak. Ia berdiri di balik kaca satu arah, memperhatikan aktivitas dapur. Siapa perempuan itu? Tanya Vale pada asistennya. Asisten itu melirik ke arah yang ditunjuk. Staf baru, Pak. Masuk. Kemarin, Vale mengamati Lily yang bekerja tanpa henti. Wajahnya tenang, meski Eldrick terus mengomel. Ada sesuatu dalam sikapnya, ketahanan yang sunyi, kejujuran yang tidak dipamerkan. Catat namanya, ujar Vale. Pelan, asisten mengangguk. Lily Bennis, Pak. Nama itu membuat Vale sedikit mengernyit. Di saat yang sama di sisi lain kota, Nana Bennis berdiri di depan cermin apartemen mewah, menatap bayangan dirinya sendiri dengan gelisah. Nama Lele Sam masih terngiang di telinganya. Bersama tatapan dingin, ibu angkat mereka. Kebohongan yang ia bangun mulai retak dan Lily tanpa ia sadari sedang melangkah masuk ke dunia yang kelak akan mengungkap semuanya. Dunia yang pernah direbut darinya dan akan ia ambil. Kembali pagi di dapur restoran Futan selalu dimulai dengan suara logam beradu pisau, memukul talenan. Wajan dipanaskan, panci diseret tergesah. Uap panas menggantung di udara bercampur aroma bawang tumis dan kaldu yang mendidih. Lily Bennis berdiri di sudut dapur, mengikat rambutnya rapi, lalu menarik napas dalam-dalam sebelum memulai hari keempatnya bekerja. 4 hari yang terasa seperti 4 minggu. Lily, suara Eldrick memecah keramaian. Kamu yang bertanggung jawab di area cuci hari ini, jangan sampai ada piring menumpuk. Baik, jawab Lily cepat. Air dingin mengalir. Piring demi piring ia bersihkan. Tangannya perih, namun gerakannya tetap rapi. Ia tahu di tempat seperti ini, kesalahan sekecil apapun bisa menjadi alasan untuk menyingkirkannya. Dan Lily tidak boleh disingkirkan. Tidak. Sekarang di sela kesibukan, ia mendengar bisik-bisik karyawan lain. Katanya, hari ini manajemen pusat datang. CO entahlah. Tapi Eldrick kelihatan tegang sejak pagi. Lily tak terlalu memedulikan. Begini, hari ini sama seperti hari-hari lain. Bekerja, bertahan, pulang dengan tubuh lelah, dan pikiran kosong. Namun, nasib seringkali bergerak tanpa izin. Sekitar pukul X, dapur mendadak senyap. Rick berdiri lebih tegak dari biasanya. Merapikan kerah seragamnya, seorang pria masuk diikuti 2 orang staf berja. Langkahnya tenang, tatapannya tajam, auranya membuat ruangan seolah menyempit. Valve. Lily tidak mengenalnya. Namun entah mengapa saat pria itu melintas, jantungnya berdetak lebih cepat. Vale berhenti di depan dapur, menatap setiap sudut dengan mata yang menilai. Bukan main keri-keri kesalahan, melainkan memahami alur kerja operasional. Pagi berjalan lancar, tanya Vale. Lancar, Pak, jawab Eldrick cepat. Suaranya terdengar sedikit dipaksakan. Vale mengangguk, lalu melangkah lebih dekat. Tatapannya jatuh pada Lily yang sedang mengeringkan piring. Fokus, tak ikut menoleh seperti karyawan lain. Kamu? Ujar Val pelan. Lily terkejut. Ia menoleh, menunduk refleks. Iya, Pak. Sudah berapa lama bekerja di sini? 4 hari, Pak. Hari?
Vale mengulang, menatap tangannya yang memerah. Kamu terbiasa bekerja seperti ini? Lily ragu sejenak. Saya terbiasa bekerja keras, Pak. Jawaban itu sederhana. Namun, Vale tersenyum tipis, senyum yang nyaris tak terlihat. Ia mengangguk lalu berbalik pergi. Eldrick menghela napas lega. Tapi tatapannya pada Lily berubah lebih dingin dari sebelumnya. Jangan cari perhatian, bisik Eldrick tajam saat Vale sudah tak terdengar. Lily tak menjawab, ia kembali bekerja. Namun, kata-kata itu tertancap di benaknya hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Eldrick seolah men-carry kesalahan Lily. Piring yang seharusnya dicuci bersama ia bebankan sendirian. Jam istirahat dipotong. Perintah Barabuba tanpa penjelasan. Kenapa lantai ini masih basah? Bentaknya suatu siang. Baru saja dipel. Pak, akan kering sebentar lagi. Alasan Eldrick menunjuk jam 5 menit. Keterlambatan, catat, karyawan lain menunduk tak berani membantu. Lily menelan ludah menahan air mata. Ia tahu jika ia melawan posisinya akan semakin sulit. Malam itu setelah restoran tutup, Lily masih membersihkan dapur sendirian. Tubuhnya gemetar kelelahan. Saat ia mematikan keran, suara langkah kaki terdengar di belakang. Kamu belum pulang, Lily tergit. Vale Futan berdiri di ambang pintu dapur. Jasnya sudah dilepas. Kemeja digulung rapi. Maaf, Pak, kata Lily gugup. Saya masih menyelesaikan tugas. Vale mengamati dapur yang sudah bersih, lalu menatap Lily. Jam kerjamu sudah lewat. Saya tidak apa-apa. Vale terdiam sejenak. Eldrick menyuruhmu. Lily ragu. Ia ingin jujur, tapi takut. Saya ingin bekerja dengan baik. Vale mengangguk pelan. Besok ikut briefing pagi. Lily mengangguk bingung. Baik, Pak. Vale berbalik pergi meninggalkan Lily dengan pertanyaan yang menggantung. Keesokan paginya, Lily berdiri di ruang briefing bersama karyawan lain. Eldrick tampak tidak senang melihat kehadirannya. Vale masuk beberapa menit kemudian, langsung ke inti. Tentang pembagian kerja, ujar Vale datar. Saya ingin keadilan. Tidak ada yang diperlakukan berbeda tanpa alasan. Tatapan Vale singgah sebentar pada Eldrick. Eldrick menegan, mulai hari ini. Lanjut Vale, rotasi tugas diberlakukan. Tidak ada lembur tanpa persetujuan. Ruangan, hening Lyle, menandok. Jantungnya berdebar. Ia tak menyangka. Setelah briefing, Eldrick mendekatinya. Jangan salah paham, katanya dingin. Ini